Saudara, pasukan Israel terus menyerang wilayah Lebanon Selatan. Serangan ditujukan ke sejumlah lokasi Hizbullah. Korban tewas mencapai 569 jiwa. Serangan udara dilakukan Israel ke wilayah Lebanon Selasa malam. Militer Israel menargetkan sejumlah lokasi Hizbullah, termasuk fasilitas penyimpanan senjata yang memicu ledakan. Sementara militer Israel menyebut telah mengidentifikasi serangan yang ditujukan ke wilayah Tel Aviv oleh Lebanon pada Rabu pagi. Militer Israel mencegat rudal yang diluncurkan Lebanon ke Israel Tengah pada Rabu pagi. Ini merupakan salah satu rudal yang menembus Israel dari Lebanon. Meskipun wilayah tersebut sering diserang oleh rudal yang diluncurkan dari Gaza pada awal perang, ketegangan antara Israel dan kelompok militan Lebanon Hizbullah terus meningkat selama 11 bulan terakhir. Kekhawatiran warga Lebanon terus meningkat. Jumlah korban tewas akibat serangan Israel di Lebanon naik signifikan. Tercatat hingga saat ini korban jiwa mencapai 569 jiwa. Sementara korban luka 1.835 jiwa. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyatakan akan terus menyerang Hizbullah. Militer Israel akan melakukan apapun untuk mendorong Hizbullah menjauh dari perbatasan Lebanon Israel. להכות בחיזבאללה. ואני אומר לעם בלבנון, המלחמה שלנו לא איתכם, המלחמה שלנו עם חיזבאללה. נסראללה מוביל אתכם לסף התהום. אמרתי לכם אתמול להתפנות מהבתים שבהם הוא שם לכם טיל בסלון ורקטה בגראז'. מי שיש לו טיל בסלון ורקטה בגראז' לא יהיה לו בית. Eskalasi serangan Israel ke Lebanon meningkat dan menyebabkan 569 jiwa tewas. Bagaimana perang ini bergulir dan nasib WNI yang masih ada di Lebanon. Kita akan berbincang dengan Yosi Aprizal, Ketua Ad Interim KBRI Beirut. Selamat malam Pak Yosi. Selamat malam. Selamat malam. Kita juga akan sapa Hasibullah Satrawi, pengamat Timur Tengah. Selamat malam. Selamat malam, Mbak. Baik, saya ke Pak Yosi dulu. Pak Yosi, jadi kondisi terkini WNI termasuk pasukan penjaga perdamaian kita di sana aman, Pak Yosi? Alhamdulillah aman semua, Mbak. Baik, ada berapa WNI kita di sana dan bagaimana upaya evakuasi WNI untuk sejauh ini, Pak Yosi? Baik, pertama-tama mungkin kita sampaikan dulu bahwa pemerintah kita sudah sigap dalam menyikapi perkembangan karena tidak ada indikasi perbaikan kondisi. Kita sejak 4 Agustus sudah tetapkan siaga 1 dan kita sudah mulai berangsur melaksanakan evakuasi bagi warga. Itu sudah 3 gelombang. Total sampai saat ini sudah 25 orang warga negara Indonesia kita pulangkan ke tanah air. Nah, saat ini kami sedang mempersiapkan evakuasi berikutnya. Nah, di luar dari itu, saat ini kami mencatat masih ada 155 orang warga negara Indonesia yang berada di Lebanon. Ini sedang tentu kita akan terus pantau terus keberadaan mereka untuk memastikan kondisi mereka dalam baik-baik saja kondisi mereka. Baik, Pak Yosi, 155 ini sudah melapor ke KBRI di mana lokasi mereka, apakah kemudian berdekatan atau berpotensi berada di dekat lokasi serangan? Baik, mungkin kalau kita ingat kejadian beberapa hari lalu, intensifnya serangan dari Israel sampai terjadi pengungsian dari Lebanon Selatan, itu kita ada beberapa warga kita di Lebanon Selatan, 3 orang berhasil kita tarik ke Beirut, sekarang sudah kita amankan di shelter, masih ada tersisa 7 orang. 2 orang itu bekerja di badan PBB, kondisi mereka aman, ada satu di Unifil, ada satu di UNHCR, maaf. Ada satu UNHCR, satu di markasnya Unifil, kemudian 5 orang lagi itu ada 1 ibu dan 4 anak yang kebetulan menikah dengan warga Libanon, itu pekerja di kontingennya Spanyol dan kondisinya mereka juga baik untuk yang di Lebanon Selatan. Okay. Kemudian yang lain tersebar, mayoritas itu warga negara kita yang menikah dengan warga negara setempat dan juga pelajar. Pak Yosi, kemarin kan juga sempat ada informasi bahkan ada 2, koreksi saya datanya kalau salah, anggota PBB yang juga bahkan ikut jadi korban di Lebanon sana.
Sementara tadi Anda sebutkan juga kan ada warga negara kita yang juga ikut bekerja di PBB di sana. Bagaimana kemudian sebetulnya pola penyerangan di sana? Apakah kemudian kita bisa memastikan bahwa warga negara kita yang berada di sana pasti akan aman? Tentunya kita terus mengingatkan, terus menghimbau mereka untuk tingkatkan kewaspadaan, amati perkembangan kondisi yang terjadi di sekitarnya, dan juga terus melaporkan keberadaannya kepada kami agar apabila diperlukan kami siap memberikan bantuan dan kami juga memberikan kita menyiagakan hotline sehingga anytime warga negara kita bisa menghubungi untuk kita berikan bantuan. Tapi artinya evakuasi menyeluruh masih belum perlu dilakukan ya Pak Yosi ya? Tentu kita sedang koordinasi lebih erat, kita sedang koordinasikan dengan Kementerian Luar Negeri, Kementerian Pertahanan, dan juga instansi-instansi terkait lain untuk langkah-langkah lebih lanjut. Tapi tentu evakuasi kita masih terus berjalan, kita terus upayakan yang tentu ada beberapa kendala di lapangan, contohnya seperti saat ini, kondisi saat ini itu mengganggu penerbangan. Sejauh ini banyak penerbangan yang sudah tutup, nah ini juga menjadi kendala kita untuk melakukan evakuasi. Kita masih koordinasikan dengan kementerian terkait. Baik, Pak Yosi, sebelum saya ke Pak Satrawi ya, ini kita kan punya pasukan perdamaian yang ada di Lebanon, jumlahnya ada cukup banyak ya Pak Yosi ya. Adakah informasi kemungkinan untuk penarikan pasukan kembali ke Indonesia atau seperti apa sejauh ini? Baik, tentu skala yang digunakan oleh UNIFIL itu berbeda dengan skala yang kita gunakan. Kita sipil, mereka di kemiliteran, tapi tentu mereka sudah menyiapkan juga selain KBRI menyiapkan rencana kontingensi untuk warga, mereka juga sudah punya rencana kontingensi sendiri untuk penarikan pasukan apabila sudah benar-benar kondisi darurat tidak memungkinkan adanya keberadaan pasukan kita di sana. Nah ini selama ini kita koordinasi erat, kita saling dukung baik untuk monitoring maupun in case ada warga kita yang membutuhkan. Baik. Saya ke Mas Satrawi, ini kan serangan yang disebut paling mematikan setelah tahun 90. Apa yang kemudian terjadi saat ini? Anda melihat eskalasinya masih akan membesar, Mas? Ya, Mbak Livi dan Mas Yose, saya di awal ini ingin menyampaikan beberapa catatan sebagai pengantar umum bagi kita semua. Yang pertama, bahwa intensitas serangan sekarang ini terjadi setelah tanggal 17 September kemarin, yang secara pribadi saya mengatakan itu bisa menjadi pembeda dari serangan-serangan sebelum 17 September dengan serangan-serangan setelah 17 September. Saya ingin mengatakan kalau 7 Oktober 2023 itu menjadi awal dari perang Israel dengan Hamas, bisa jadi 17 September 2024 ini bisa menjadi awal dari perang yang lebih besar di antara Hizbullah dengan Israel. Dan oleh karena itu kita sebagai orang Indonesia mestinya bisa memahami minimal dalam 3 poin penting menurut saya Mbak Livi. Yang pertama, kondisi Hizbullah ataupun Lebanon sendiri sebenarnya tidak terkait langsung dengan Hamas ataupun dengan Palestina atau bahkan dengan Israel. Jadi ini konteksnya berbeda sekali. Walaupun memang alasannya adalah sama, alasan solidaritas dan alasan karena politik penjajahan Israel. Jadi Hizbullah melakukan campur tangan dan melibatkan diri dalam serang menyerang dengan Israel semenjak krisis 7 Oktober 2023 sebagai bentuk solidaritas. Atau kalau dalam strategi mereka disebut sebagai strategi wahdatus sahah, bahwa perang yang dihadapi, musuh yang dihadapi adalah sama. Karena itu serangan terhadap Hamas itu dianggap juga serangan kepada Hizbullah. Dan begitu juga dengan kelompok-kelompok lain. Tapi secara hukum dan politik tetap berbeda di antara serangan Israel dengan Hamas dan serangan atau perang di antara Israel dengan Hizbullah. Karena tadi Hizbullah dan Lebanon secara umum tidak ada konflik secara terbarukan dengan Israel, kecuali memang setelah terjadi serangan 7 Oktober sebagai bentuk solidaritas tadi. Dan yang kedua, Mbak Livi, yang ingin saya katakan adalah Lebanon merupakan sebuah negara kecil yang mempunyai trauma konflik yang sangat-sangat mendalam. Ya, Lebanon pernah mengalami perang yang disebut sebagai perang saudara,
Walaupun secara akademis banyak ahli mengkritik itu karena terlalu banyak faktor dan kelompok yang berbeda-beda di situ yang terjadi semenjak pertengahan 70-an sampai 90. Dan sekali lagi bagi bangsa Libanon, bagi warga Libanon atau bagi bangsa masyarakat Arab secara umum, perang itu perang yang sangat memilukan. Saya dulu cukup lama di Kairo, itu masih banyak lagu-lagu yang memberikan semangat untuk kebangkitan Libanon, kebangkitan Beirut demi kemanusiaan, demi perdamaian, demi masa depan yang lebih baik. Itu sebuah upaya untuk memberikan semangat kebangkitan bagi Libanon, bagi Beirut yang dilanda perang cukup panjang sampai 15 tahun. Dan yang ketiga, nah ini konteks yang berbeda Mbak Livy, agak berbeda, sangat kontras dengan Hamas di Palestina. Friksi-friksi dan kelompok-kelompok politik di Libanon itu tidak sama seperti di Palestina. Walaupun mungkin memang di Palestina ada, katakanlah ada Fatah dan Hamas, tapi ketika Hamas diserang, minimalnya Fatah tidak sampai keluar menentang Hamas. Tapi saya lihat di Libanon bisa jadi pemandangan berbeda karena tajamnya dan banyaknya kelompok-kelompok politik. Dan itulah yang kemudian menjadi faktor dalam perang panjang disebut perang saudara yang terjadi beberapa tahun yang lalu. Nah, oleh karena itu kalau mengacu kepada latar belakang kelompok politik yang ada di Libanon, maka sangat mungkin adanya pendapat-pendapat yang berbeda dari politisi, dari tokoh-tokoh Libanon terkait dengan apa yang dilakukan oleh Hizbullah. Apakah warga Libanon mau semua untuk turut serta di bumi hanguskan oleh Israel? Karena logika saya bilang tadi satu medan perang bagi Israel, yaitu ketika Israel menyerang Hamas itu dianggap juga menyerang Hizbullah. Apakah akan diikutin semua oleh warga Libanon? Misalkan ini salah satu pertanyaan yang saya yakin warga Libanon juga punya pendapat yang berbeda-beda. Tapi artinya gini, kalau Anda melihat dari polanya tadi, kalau serangan terhadap Hamas itu dimulai 7 Oktober 2023, terhadap Hizbullah itu eskalasinya memuncak di 17 September. Anda melihat Lebanon akan menjadi Gaza baru? Sangat mungkin iya. Sekarang sebenarnya sudah berada di ambang itu. Jadi 17 September 2024 itu adalah fase di mana meningkatnya atau terbukanya front secara langsung di antara Hizbullah dengan Israel. Dan per hari ini sudah dilaporkan lebih daripada 500, bahkan dekat dengan 600. Ini adalah gejala angka-angka yang meningkat secara tajam, mirip dengan apa yang terjadi di Gaza pada awal-awal. Artinya apa? Kalau tidak ada upaya-upaya yang maksimal dari para pihak, dari negara-negara dunia, dari sistem dunia, untuk memaksa terutama Hizbullah dan juga Netanyahu untuk tidak semakin meningkatkan eskalasi ini, bukan tidak mungkin ini akan semakin terjadi yang disebut sebagai eskalasi konflik di Timur Tengah, dimulai dari konflik Gaza dengan Israel, lalu berlanjut menjadi konflik Israel dengan Lebanon. Oke, saya ke Pak Yosi. Pak Yosi, kalau mendengar penjelasan tadi dari Pak Satrawi, artinya ada potensi peperangan ini akan menjadi lebih besar lagi. Sejauh ini bagaimana kemudian koordinasi dengan Kemenlu terkait dengan upaya rencana untuk penarikan WNI kita dari sana, evakuasi secara besar-besaran? Kalau melihat potensinya seperti itu, banyak tadi Anda juga sempat katakan beberapa penerbangan atau bandara yang sudah tidak bisa berfungsi di sana. Baik, jadi tentu yang pertama kita mengharapkan warga negara kita bersedia dievakuasi saat ini. Saat ini kondisi relatif kita bilang masih sangat mudah untuk melakukan evakuasi. Kita harapkan bersedia saat ini. Apabila dalam kondisi yang sudah sangat darurat, kami, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Pertahanan, dan kementerian terkait lain, kita sudah menyiapkan rencana kedaruratan beberapa moda untuk evakuasi. Jenis kendaraan yang akan kita gunakan, mulai dari apabila masih menggunakan pesawat ataukah kapal laut, atau bahkan kita sudah juga menjajaki beberapa opsi jalur darat ke negara-negara terdekat. Tapi tentunya kita tekankan, kita harapkan warga bersedia untuk dievakuasi saat ini, tidak menunggu nanti kondisi sudah pecah, sudah sulit sekali untuk bergerak, baru kita bersedia untuk evakuasi. Ini tentu kondisinya akan sangat sulit. Itu yang mungkin kita harapkan kepada warga kita untuk terus mempertimbangkan kembali posisi mereka saat ini. Baik, terima kasih Pak Yosi, terima kasih Mas Satrawi telah bergabung bersama kami di Sapa Indonesia Malam. Sehat-sehat Mas Yosi di sana bersama warga negara Indonesia kita ada 155 orang yang masih ada di Lebanon.